Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sekarang memulai ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif, pengantar muallif, pengarang kitab Idhahul Mubham, yaitu Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi ialah milik Allah, al-mulhimi yang memberikan ilham lisawabi terhadap kebenaran. Yang dimaksud dengan ilham ialah pemberian atau pengetahuan yang langsung diberikan oleh Allah kepada hati para hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan ilham. Wassalatu dan adapun rahmat, wassalamu dan keselamatan, ala sayyidina ialah semoga tercurah atas junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, an-natiki yang mengatakan, siapa Muhammad bil hikmati dengan hikmah, yang menyampaikan, yang berucap, siapa Nabi Muhammad bil hikmati dengan hikmah, wa faslil khitabi dan faslil khitab. Yang dimaksud dengan hikmah terdapat banyak pendapat di kalangan ulama yang dimaksud dengan hikmah ini. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hikmah adalah al-ilmun nafi'. Jadi Nabi Muhammad itu menyampaikan ilmu yang bermanfaat. An-natiqi bil hikmah artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ilmu yang bermanfaat untuk umatnya. Wa faslil khitab, yang dimaksud dengan faslil khitab juga banyak ragam pendapat di kalangan para ulama. Namun ada sebagian yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan faslul khitab itu yaitu adalah al-khitabul fasil, ucapan yang bisa memisahkan, yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi Nabi Muhammad SAW selain menyampaikan, mengatakan ilmu yang bermanfaat, juga ucapannya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu yang dimaksud dengan an-natiqi bil hikmati wa faslil khitab. Wa ala alihi dan atas keluarganya Sayyidina Muhammad, wa ashabihi dan para sahabatnya Sayyidina Muhammad, al-kirami yang mulia semuanya, wa tabi'ina dan orang-orang yang mengikuti para tabi'in, waman dan orang tabi'ah yang mengikuti siapa manhum terhadap tabi'in, mengikuti bi ihsanin dengan baik, alad dawami atas ad-dawam selamanya. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalam, fayaqulu maka berkata Ahmadu, siapa Ahmad, ad-Damanhuriyu yang berbangsa Damanhur. Jadi pengarang kitab Idhahul Mubham ini namanya adalah Ahmad. Ad-Damanhuri ini merupakan nisbah dari Ahmad ini. Damanhuri itu
yaitu suatu wilayah, suatu daerah yang ada di Mesir namanya Damanhur. Kemudian Damanhur ini dinisbahkan kepada pengarang kitab Idhahul Mubham ini sehingga dikenal dengan Ahmad Ad-Damanhuri. Balaghahullahu, semoga membuat tercapai terhadap Ahmad Ad-Damanhuri Allahu siapa Allah al-amala terhadap harapan-harapan. Semoga Allah memberikan pencapaian atau menyampaikan terhadap harapan-harapan Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Warazaqahu, dan memberikan rizki siapa Allah terhadap Ahmad Ad-Damanhuri at-taufiqo, terhadap taufik pertolongan untuk berbuat taat, fil aqwali, di dalam perkataan, wal af'ali, dan perbuatan. Yang dimaksud dengan taufik itu adalah kekuatan untuk berbuat taat dan baik. Bagaimana perkataan Syekh Ahmad Ad-Damanhuri? Qad sa'alani, sungguh telah meminta ni kepadaku, ba'du talabati, siapa sebagian talabah, pelajar, al-mubtadi'ina, yang baru mulai belajar. Siapa talabah? Mubtadi'in itu yaitu para pemula. Artinya para pemula yang baru mempelajari ilmu mantik. Bagaimana permintaan ba'du talabah al-mubtadi ini? An asyraha, untuk mensyarahi aku, menjelaskan aku, memberikan komentar aku. Biasanya syarah ini diterjemahkan kalau sekarang yaitu dengan komentar, memberikan penjelasan. An asyraha, untuk memberikan penjelasan aku, sulam al-mantiki, terhadap sulam al-mantik, yaitu kitab Sulam al-Munawwarat yang berisi penjelasan terkait kaidah-kaidah ilmu mantik. Syarahan, dengan penjelasan, yakunu, yang ada apa syarhan, fi ghayatil lini, ialah di dalam sangat halus. Lin ini artinya halus ya, cuman yang dimaksud di sini adalah mudah dan gampang. Fi ghayatil lini, ialah di dalam sangat gampang. Wa alla azida, dan tidak menambahi aku, ala halli alfadhihi, atas mengurai lafat-lafat sulamal mantik, liyadfara, agar memperoleh, bifahmi maknahu, dengan memahami makna sulamal mantik, man, siapa orang, huwa, adapun man, min hufadhihi, ialah sebagian dari para penghafal sulamal mantik. Jadi ada sebagian santri pemula, pelajar pemula yang meminta kepada Syekh Ad-Damanhuri untuk memberikan komentar, memberikan syarah terhadap Sulam al-Munawwarat, yang mana syarah tersebut ya mudah dipahami dan hanya menguraikan lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab Sulamul Munawwarat, tidak lebih. Jadi wa alla azida ala halli alfadhi, artinya cukup syarah Syekh Ad-Damanhuri itu mengurai lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab As-Sulamul Munawwarat dan tidak lebih dari itu. Artinya tidak memberikan penjelasan yang panjang lebar. Kenapa? Ya agar bisa dipahami ya oleh thalabatil mubtadiin, santri pemula yang biasanya ini kitab As-Sulam al-Munawwarat ini dihafal. Banyak santri-santri pemula ini yang menghafal kitab As-Sulam al-Munawwarat. Fa'ajabtuhu, maka mengabulkan aku terhadap ba'du talabah, lidzalika, terhadap syarah, musta'inan, dengan meminta pertolongan, bil qadiri, dengan zat yang maha kuasa, al maliki, zat yang maha menguasai, musammiyan, dengan menamakan, lahu, terhadap syarah, idhahal mubhami, terhadap idhahal mubham, lima'ani sulam. Jadi syarah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri
dinamai dengan idhahul mubham li ma'ani sulam. Idhahul mubham artinya memperjelas sesuatu yang samar li ma'ani sulami terhadap makna-makna kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Taliban dengan permintaan, permohonan, dengan memohon. Taliban dengan memohon, dengan meminta. Minallahi dari Allah As-Sami'i yang maha mendengar, Al-Basiri yang maha melihat, ayyam fa'a untuk memberi kemanfaatan siapa Allah bihi dengan idhahul mubham, kama naf'a sebagaimana memberikan kemanfaatan siapa Allah bi aslihi dengan kitab asalnya idhahul mubham. Kitab asal dari idhahul mubham itu yaitu As-Sulam Al-Munawwarah. Innahu sesungguhnya siapa Allah ala dzalika atas nafmu tersebut, atas memberikan kemanfaatan tersebut, qadirun ialah maha kuasa. Qadirun ialah maha kuasa. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata siapa nazim, yaitu Asy-Syaikh Al-Akhdari, pengarang dari kitab As-Sulam Al-Munawwarah, rahimahullahu semoga merahmati hu terhadap nazim, Allahu siapa Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Alhamdu adapun segala puji lillahi ialah milik Allah, alladzi yang qad akhraja telah menampakkan siapa Allah, siapa alladzi nataijal fikri terhadap hasil atau produk pemikiran li arbabil hija kepada orang-orang yang memiliki akal. Nataijal fikri ini bisa diartikan produk pemikiran, hasil pemikiran, atau buah pemikiran. Wahatta dan menghilangkan siapa Allah anhum dari arbabil hija min sama'il akli yaitu dari langit akal, menghilangkan kulla hijabin terhadap semua hijab penghalang min sahabil jahli dari awan kebodohan. Jadi minal akli alladzi kasama ini tasbih ya. Juga minal jahli alladzi kasahab. Ini nanti ada penjelasan secara khusus ya oleh syarih. Hatta badat sehingga tampak lahum kepada arbabil hijah syumusul ma'rifah apa matahari-matahari pengetahuan. Ra'au melihat siapa arbabil hija mukhaddaratiha terhadap penutup syumusul ma'rifah. Mukhaddarat ini adalah penutup, mungkashifatan tersikap. Ra'au mukhaddaratiha mungkashifah melihat siapa arbabil hija mukhaddaratiha terhadap penutup syumusul ma'rifah mungkashifatan tersingkap. Aqulu berkata aku. Siapa yang berkata ini? Yaitu syarih Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Alhamdu adapun alhamdu yang dimaksud dengan alhamdu lughatan secara bahasa, as-sana'u ialah pujian, bil kalami dengan ucapan, dengan ujaran, alal mahmudi atas orang yang dipuji, bijamili sifatihi dengan bagusnya atau indahnya sifat-sifatnya al-mahmud. Jadi yang dinamakan alhamd itu secara bahasa yaitu memuji dengan sebab sifat-sifat yang bagus yang dimiliki oleh orang yang dipuji tersebut. Itu yang dimaksud dengan alhamdu. Pujian dengan ucapan terhadap
orang terhadap seseorang karena seseorang itu memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang indah. Itu yang dimaksud dengan alhamdu. Wa urfan, dan secara uruf, kebiasaan, apa yang dinamakan dengan alhamdu? Fi'lun, ialah perbuatan, yumbi'u, yang menunjukkan apa fi'il, an ta'zimil mun'imi, dari mengagungkan orang yang memberi nikmat, atau zat yang memberikan nikmat, al-mun'im, bisa babi in'amihi, dengan sebab pemberian nikmatnya mun'im, alal hamidi, atas orang yang memuji, awairihi, atau selain al-hamid. Jadi yang dinamakan alhamdu secara uruf ialah perbuatan yang mengekspresikan pengagungan terhadap al-mun'im. Sebabnya karena al-mun'im itu memberikan nikmat, baik al-mun'im itu memberikan nikmat kepada al-hamid, orang yang memuji, atau kepada selain al-hamid, kepada selain orang yang memuji. Itu yang disebut dengan alhamdu secara uruf. Wasyukru, dan adapun syukur, lughatan secara bahasa, huwa, adapun asyukru, alhamdu, ialah alhamdu, pujian, memuji, istilahan secara istilah. Jadi yang dinamakan syukur secara bahasa ialah sama persis dengan definisi alhamdu secara istilah, secara uruf, yaitu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisa babi in'amihi ala syakir. Ma'ibdalil hamidi, beserta mengganti lafaz al-hamid bisyakiri dengan lafaz asyakir. Jadi yang dinamakan syukur itu secara bahasa adalah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisa babi in'amihi ala syakiri au ghairihi. Itu secara bahasa, syukur secara bahasa. Wa arufan, dan secara uruf, kebiasaan atau secara istilah, sorful abdi ialah menggunakannya hamba jami'ama, terhadap seluruh sesuatu, an'amallahu, yang telah memberikan nikmat Allahu, siapa Allah, bihi, dengan alaihi, atas al-abdu, ilama, menggunakan kepada apa? Ilama, terhadap sesuatu, huliko, yang diciptakan apa? Ma'an amallah, li ajlihi, untuk, karena tujuan, ma huliko, li ajlihi, karena alasan, ma huliko. Jadi yang dinamakan syukur secara istilah yaitu apabila seorang hamba menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan syukur. Misalnya Allah menciptakan mulut, ya, menciptakan mulut, lisan, agar seorang hamba itu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Maka ketika seorang hamba itu menggunakan lisannya untuk menyebut Allah, berarti dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqul kalami, dan adapun memperdalam pembahasan atau melengkapi pembahasan alal basmalati, atas basmalah, wal hamdalati, dan hamdalah, wasyukri, dan syukur, wal madhi, dan madah, lughatan secara bahasa, wa urfan, dan uruf, wan nisbati, dan hubungan baina salasati, di antara ketiganya, yaitu hamdalah, syukur, dan madah, fi risalatinya, ialah di dalam risalah kami, namanya kashfil lisan an mukhadiratil afham. Jadi pembahasan yang lengkap terkait basmalah, hamdalah, syukur, madah ialah ada di dalam kitab Kashful Lisan an Mukhadiratil Afham, yang juga dikarang oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Jadi kalau ingin mengetahui secara detail, secara lengkap, secara sempurna
pembahasan terkait basmalah, hamdalah, asyukur, al-madah ini, yaitu harus merujuk pada kitab Kashful Lisan an Mukhaddiratil Afham. Wallahu, dan adapun lafaz Allah, alamun ialah nama, ala zati atas zat, al wajibil wujudi yang wajib adanya. Jadi Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib wujudnya, yang wajib adanya. Wa akhraja, dan adapun lafaz akhraja di makna azhara ialah dengan makna azhara. Azhara ini menampakkan. Wan nataiju, dan adapun lafaz nataij jam'u natijatin ialah jamak dari lafaz mufrad natijah. Apa yang dinamakan natijah? Wahiyah, dan adapun natijah al muqaddimatul lazimatu lil muqaddimataini ialah premis, al lazimatu yang melekat, lil muqaddimataini terhadap dua premis. Yang dimaksud dengan muqaddimataini di sini adalah muqaddimah sura dan muqaddimah kubra. Jadi yang dinamakan natijah itu adalah qadhiyah atau muqaddimah proposisi yang selalu melekat terhadap muqaddimah sura dan muqaddimah kubra. Apabila ada muqaddimah sura dan muqaddimah kubra, maka di sana pasti ada natijah. Pasti ada kesimpulan. Natijah ini biasanya diartikan dengan kesimpulan. Contohnya kal-alamu hadisun. Seperti contoh al-alamu hadisun. Adapun alam hadisun ialah baru. Ini adalah muqaddimah sura. Kal-alam, ya, ini keliru. Kal-alamu hadisun, seperti muqaddimah atau qadhiyah al-alamu hadisun. Adapun alam hadisun ialah baru. Al-lazimi, yang melekat, yang menyertai liqaulina terhadap perkataan kita, al-alamu mutaghayyirun. Adapun alam mutaghayyirun ialah berubah. Ini adalah muqaddimah sughra. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan setiap yang berubah hadisun ialah baru. Natijahnya, kesimpulannya yaitu al-alamu hadisun. Ya, ini ya. Ini al-alamu hadisun ini disebut dengan natijah. Dan natijah ini melekat, selalu mengikuti, tak terpisah, selalu mengikuti terhadap muqaddimah sura dan muqaddimah kubronya, yaitu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap ada muqaddimah sura dan muqaddimah kubro, maka di sana pasti ada yang namanya natijah, kesimpulan. Kesimpulan ini selalu luzum, selalu melekat, selalu menyertai terhadap muqaddimah sura dan muqaddimah kubro. Wal fikru, dan adapun fikr, di dalam bait itu kan ada nataijul fikri. Apa yang dinamakan fikr? Wal fikru, dan adapun fikr, pemikiran, harakatun nafsi ialah gerak jiwa, fil ma'kulati, di dalam hal-hal yang ditangkap oleh akal. Makulat ini adalah konsep-konsep universal yang ditangkap oleh akal. Itu yang dinamakan dengan makulat. Sehingga fikir itu adalah gerak jiwa di dalam konsep-konsep universal yang ditangkap oleh akal ini. Ya, apabila ada konsep universal di dalam akal kita, kemudian kita menggerakkan jiwa kita untuk menyusun konsep-konsep universal ini, maka gerak penyusunan ini disebut dengan fikr. Jadi yang dinamakan fikr itu adalah harakatun nafsi fil ma'kulat. Wa harakatuha, dan adapun gerak an-nafsu, gerak jiwa, fil mahsusati, di dalam hal-hal yang dapat diindra, yang ditangkap oleh indra zahir, yaitu indra penglihatan, indra pendengaran, indra zauq, perasa, disebut tahyilun, ialah disebut tahyil. Tahyil ini khayalan.
gerak jiwa di dalam sesuatu yang ditangkap oleh indera luar disebut dengan takhyil. Misalnya kita menangkap atau kita melihat dengan indera penglihatan kita melihat sapi dengan bentuknya yang sudah kita ketahui. Kemudian kita juga melihat sosok manusia yang juga ditangkap melalui indera penglihatan kita. Itu disebut dengan mahsusah. Nah, kemudian kita menggabungkan antara sapi ini dengan sosok manusia ini. Misalnya kita menggabungkan bahwasanya ada sosok manusia yang kepalanya adalah sapi, misalnya ya. Itu disebut dengan harokatun nafsi. Nah, harokatun nafsi di dalam hal-hal yang diindra oleh indera luar kita ini, yaitu melalui indera penglihatan ini, sebagai contoh ini ya, khusus untuk contoh ini, disebut dengan takhyil, disebut dengan hayalan. Wal arbabu, adapun lafaz al arbabu jam'u rabbin, ialah jamak dari lafaz rabbin. Wal muradu, dan yang dimaksudkan bihi dengan rabbin, huna di sini as-sahib, ialah as-sahib. As-sahib ini artinya adalah orang yang memiliki. Wal hija, dan adapun lafaz al hija al aqlu, ialah akal. Jadi makna dari lafaz al hija ini adalah akal. Arbabil hija, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Wa huwa, dan adapun al hija maksurun, ialah isim maksur. Wa maknal baiti, dan adapun makna bait ialah alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah. Alladzi, yang azhara, yang menampakkan, siapa alladzi atau Allah, di arbabil uquli, terhadap orang yang memiliki akal, menampakkan nataija afkarihim, terhadap hasil-hasil atau produk-produk pemikiran arbabil uqul. Jadi makna dari bait ini, bait pertama ini, yaitu pujian kepada Allah karena Allah telah menampakkan produk-produk pemikiran kepada manusia. Karena manusia ini yang memiliki arbabil uqul, yang memiliki akal. Ya, baik nataij afkarihim ini yang bersifat madi, yang bersifat materi, seperti kalau di dunia modern sekarang kita ada handphone, ada HP, ya, alat-alat elektronik, itu semuanya nataij afkarinas, adalah hasil atau produk pemikiran manusia yang ditampakkan oleh Allah kepada kita. Wa fi dzikrin nataij, dan ialah di dalam menyebut lafaz an-nataij, bara'atus istihlalin, adapun bara'atus istihlal. Di dalam ilmu balaghah itu, di dalam ilmu badi' disebutkan ada yang disebut dengan bara'atus istihlal. Apa yang disebut dengan bara'atus istihlal? Yaitu mutakallim di awal pembicaraannya menyebutkan sesuatu yang menunjukkan pada tujuan. Kitab As-Sulam Al-Munawwarah ini hendak membahas kaidah-kaidah ilmu mantik. Tujuan utama dari kaidah-kaidah ilmu mantik itu adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Nah, kesimpulan itu di dalam ilmu mantik disebut dengan natijah. Nah, di sini ya, pada muqaddimah, pada pengantar ini, nazim sudah menyebutkan sebuah lafaz yang menunjukkan pada tujuan kitab ini dikarang, yaitu untuk menghasilkan kesimpulan yang benar, ya, untuk menghasilkan natijah, kesimpulan yang benar. Karena tujuan utama dari ilmu mantik itu menghasilkan kesimpulan yang benar. Bagaimana cara menghasilkan kesimpulan yang benar. Wa fil baiti, dan ialah di dalam bait, su'alani, adapun dua pertanyaan.
Di dalam bait pertama ini yaitu alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Nah, di dalam bait ini mengandung dua pertanyaan. Al-awwalu, adapun yang pertama, pertanyaan pertama ialah 5. Kenapa Hamidah memuji siapa nazim yaitu Syekh Al-Akhdari bil jumlatil ismiyati dengan jumlah ismiyah, walam yahmid, walam atau hamidah yahmadu atau hamidah yahmidu ya, walam yahmad, dan tidak memuji siapa nazim bil fi'liyati dengan jumlah fi'liyah. Pertanyaan pertama, kenapa nazim memuji dengan menggunakan jumlah ismiyah dan tidak menggunakan jumlah fi'liyah? Asani, adapun yang kedua ialah 5. Kenapa? Karena apa? Qaddamah, mendahulukan siapa nazim alhamdah terhadap alhamdu, lafaz alhamdu, lafaz pujian ini, ala lillahi, atas lafaz lillah, ma'anna taqdimal ismil karimi aham. Padahal sesungguhnya mendahulukan nama yang mulia, yaitu mendahulukan lafaz Allah, ahamu, ialah lebih penting. Mengapa di dalam bait ini nazim mendahulukan kata alhamdu daripada kata lillah? Padahal seharusnya mendahulukan nama yang mulia yaitu lafaz Allah itu lebih penting, lebih utama. Kenapa nazim malah justru mendahulukan lafaz alhamdu? Bagaimana jawabannya? Wal jawabu, adapun jawaban anil awali dari pertanyaan pertama, annahu, ialah sesungguhnya siapa nazim hamida memuji siapa nazim al maula terhadap Allah, Gusti Allah, lidzatihi, karena zat al maula, wa zatuhu, dan adapun zatul maula, zat al maula, subhanahu, sabitatun, ialah tetap, mustamirratun, yang terus menerus, fana saba, maka sesuai apa hamdul maula lidzatihi, alhamdah terhadap pujian, bil jumlati dengan jumlah, adallati yang menunjukkan, alas sabati atas tetap, wadawami dan kekal selamanya, wahia dan adapun jumlah adallah alas sabati wadawam, al jumlatul ismiyatu, ialah jumlah ismiyah. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu kenapa nazim memuji Allah menggunakan jumlah ismiyah dan tidak menggunakan jumlah fi'liyah, yaitu karena nazim itu di sini ya, di dalam bait ini memuji Allah karena zatnya, bukan karena pemberian nikmatnya. Misalnya nazim tidak memuji Allah karena Allah itu memberikan nikmat. Tidak, tapi nazim memuji Allah untuk zat Allah itu sendiri. Sementara zat Allah itu adalah sabitatun mustamiratun, yaitu selalu tetap terus menerus, tidak pernah mengalami yang namanya perubahan, tidak pernah mengalami yang namanya ketiadaan, selalu terus menerus ada. Nah, jumlah yang pas untuk menunjukkan makna sabitatun mustamiro ini adalah jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu menunjukkan pada as-subut wad dawam atau as-subut wal istimrar. Ini adalah jawaban dari pertanyaan pertama. Wa anistani, dan jawaban wa anistani, dan dari jawaban wa anistani, dan dari pertanyaan kedua, yaitu kenapa nazim mendahulukan lafaz alhamdu daripada lafaz lillah, bi annal maqama, ialah dengan sesungguhnya apa makom, situasi, maqamul hamdi ialah makom memuji, wa ingkana zikrullahi ahamma fi nafsihi, meskipun ada zikrullahi apa menyebut lafaz Allah, ahamma ialah lebih penting, fi nafsihi di dalam zatnya zikrullah, fakuddimah maka didahulukan al ahamiyatu
apa sesuatu yang lebih penting, al-aridatu yang sekunder, ala ahammiyati dzatiyati atas sesuatu yang lebih penting, al-dzatiyati yang bersifat primer. Mura'atan karena menjaga lil balaghati terhadap balaghah, allati yang ia adapun allati mutabaqatul waqi'i ialah sesuainya, mutabaqatul kalami ialah sesuainya ucapan limuqtadul hali terhadap tuntutan situasi dan keadaan. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini yaitu di sini ya, di dalam bait ini makomnya adalah makom memuji. Makomnya adalah makom memuji. Nah, karena di sini makomnya situasinya adalah makomul hamdi, maka yang sesuai terhadap muqtadul hal yaitu adalah menyebutkan alhamdi duluan. Menyebutkan alhamdi duluan. Meskipun menyebutkan lafaz Allah itu adalah juga penting, tapi menjaga kesesuaian dengan muqtadul hal itu juga penting. Bahkan menjaga kesesuaian perkataan dengan muqtadul hal itu adalah al-ahammiyatu dzatiyah. Sifatnya adalah al-ahammiyatu dzatiyah. Ya. Oh, bukan ya. Menjaga ya ini takut ada kesalahpahaman di sini. Faquddimatil ahammiyatul 'aridah alal ahammiyatiz dzati. Menyebut Allah itu memang lebih penting ya, daripada menyebut alhamdu untuk menjaga situasi ya, untuk menjaga situasi. Menjaga maqamul hamdi itu disebut dengan al-ahammiyah al-'aridah. Sementara zikrullah itu adalah al-ahammiyatuz dzatiyah. Namun kenapa di sini nazim ini ya? Nazim di sini mendahulukan lafaz alhamdu dari lafaz Allah, yaitu mura'atan lil balaghah, yaitu untuk menjaga balaghah, yaitu untuk menjaga ucapan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Meskipun ya situasi dan kondisi ini termasuk al-ahammiyah al-'aridah, namun ini juga penting ya. Tapi ini juga sifatnya penting. Faquddimatil ahammiyatul 'aridah. Al-ahammiyatul 'aridah yang dimaksud di sini adalah mura'atul kalam. Nah, mura'atul kalam li muqtadul hal. Sementara al-ahammiyatul dzati yang dimaksud di sini adalah zikrullah. Zikrullah. Kenapa alhamdu didahulukan daripada lafaz Allah, itu mura'atan lil balaghah allati hiya mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.